I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik. Wah, apa kabar kalian hari Minggu ini? Pasti luar biasa ya, tetap semangat, tetap sukacita pastinya, dan tentunya sehat. Wah, Kak Lori senang nih bisa ketemu lagi sama adik-adik ya. Walaupun ya ternyatanya setiap minggu kita pasti ketemu ya, tapi jangan bosan-bosan ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai nih ibadah kita
kita awali dengan doa dulu. Boleh? Boleh, yuk sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami kami mau ibadah pada sekolah minggu. minggu Berkati berkati ibadah kami kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, dan akhir. dan akhir. Berkati juga Berkati juga teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, dan semua roki. dan semua roki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, Kami mengucap syukur. warga syukur, Haleluya. mulia, Amin. 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 Wah, luar biasa ya. Kakak Lori yakin semuanya pada berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, seperti biasa nih, kita sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita siapin dulu yuk apa yang perlu kita siapkan pada ibadah seperti biasanya. Ayo, apa aja? Yes, Alkitab, betul banget. Terus, buku catatan Kak, buat adik-adik yang sudah bisa nulis dan bisa mencatat poin-poin yang mau disampaikan oleh Kakak Rocky. Good. Tapi yang utama adalah menyiapkan diri kita sendiri dulu ya. Kitanya siap, sudah duduk manis, terus kitanya juga fokus mau ibadah. Wah, itu lebih oke. Oke, tanpa berlama-lama, Kak Lori mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk. Move like the wind, whoosh, whoosh. Move like the waves, swish, swish. Move like the earth, spinning round and round. Move like
Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa kembali di ibadah Rocky online bersama Kak Deborah. Bagaimana sukacita ya hari ini ya? Sebelum kita belajar firman Tuhan, kakak ajak adik-adik berdoa dulu. Tapi adik-adik sudah siap Alkitab sama buku catatannya belum? Kalau belum, siapin ya. Tapi mari kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa, sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami mohon hikmat Tuhan untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik kakak yang ada di studio maupun adik yang ada di rumah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang hari ini merasa bahagia? Ayo, ada yang saat ini sedang berbahagia, happy, berbunga-bunga? Ada? Banyak kakak lihat, adik-adik semuanya pasti bahagia. Kakak mau tanya nih, apa sih yang menyebabkan adik-adik bahagia? Apa? Punya mainan baru kah? Punya HP baru kah? Atau kemarin habis diajak jalan-jalan sama papa mama karena lama enggak jalan-jalan ya? Adik-adik kemarin diajak jalan-jalan, jadi adik-adik happy sekali hari ini, bahagia sekali hari ini. Ya ada? Nah, itu semua hal-hal yang membuat adik-adik bahagia, mendapat pujian, mungkin mendapat hadiah dari orang-orang yang kita sayangi, atau naik kelas, atau bisa juga punya sesuatu yang kita idam-idamkan, terus misalnya pengen punya HP baru, pengen punya mainan baru, terus kita mendapatkannya, hati kita bahagia sekali. Nah, kakak hari ini mau kasih tahu loh sama adik-adik, ada satu peristiwa yang bukan itu semua yang membuat hati kita bahagia. Apa ya? Apa kak? Memang ada? Ada, ayo adik-adik kakak ajak untuk membuka kitab Mazmur. Ayo, siapa yang tahu? Mazmur kebanyakan ditulis oleh siapa? Oleh Daud, betul. Yuk kita buka yuk di Mazmur 32. Mazmur 32. Kali ini yang jadi bacaan kita adalah ayat 6 sampai 7, tapi di perikopnya itu ada berbahagia orang yang diampuni dosanya. Itu perikopnya, judulnya kalau tidak salah seperti itu. Yuk kita baca di ayat 6 sampai 7, Mazmur 32. Ya, baca 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah tempat persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ada stelanya. Stelanya berarti adik-adik merenungkan hal itu ya, merenungkan ayat ini ya. Nah adik-adik, di sini Daud berbicara bahwa dia merasa bahagia ketika dosanya itu, pelanggarannya itu diampuni oleh Tuhan. Jadi ada bahagia yang lain, yaitu ketika pelanggaran kita, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi ya di ayat 1. Kalau adik-adik bisa buka Alkitab lagi, ayat 1. Berbahagialah orang yang pelanggarannya yang diampuni dosanya, yang pelanggarannya ditutupi oleh Tuhan. Ayat 1 berkata begitu ya. Nah, kakak ada satu cerita nih tentang dua orang sahabat, yaitu
Rian sama Bara, mereka bersahabat sudah lama. Nah, suatu ketika, suatu hari Rian sama Bara itu mereka bermain-main, pergi bermain ke pantai. Nah, mereka dengan sukacita bermain ombak di pantai, ya seperti biasanya adik-adik kalau di pantai pasti suka main ombak, suka berenang-renang ya. Dengan sukacita mereka bermain bersama. Entah kenapa tiba-tiba mereka berselisih pendapat dan akhirnya si Bara ini memukul Rian sampai wajah Rian ini kebiruan. Rian sedih, tapi dia tidak membalas perbuatan Bara. Dia cuma mengambil cari ranting, dia menulis di pasir di pantai itu, dia tulis, hari ini sahabat baikku memukul aku. Nah, dia tulis itu dengan huruf besar di pantai ya, tulis di pasirnya itu pakai ranting. Nah, setelah itu akhirnya Bara sadar kesalahannya, dia minta maaf sama Rian dan Rian mengampuni. Terus sudah mereka berbaikan lagi, akhirnya mereka main lagi. Nah, Rian ini larilah dia berenang di laut, berenang di laut, karena siapa sih yang tahan ya, adik-adik pasti juga enggak tahan ya kalau main di pantai di laut gitu, enggak berenang pasti enggak tahan deh, pengen rasanya menceburkan diri aja. Nah, Rian juga dia berenang-berenang di laut, tapi tiba-tiba dia kakinya merasa kram dan dia enggak bisa mau berenang, enggak bisa, dia angkat tangannya, dia tolong. Nah, begitu Bara lihat temannya membutuhkan pertolongan, dia berlari sekuat tenaga, dia berenang sekuat tenaga, dia itu tolong si Rian dengan sekuat tenaga, dia bawa Rian ke pinggir pantai lagi. Akhirnya Rian terselamatkan. Dia berkat Bara dia bisa diselamatkan, dia tidak tenggelam. Nah, di situ Rian sukacita sekali. Dia cari batu kecil gitu, dia tulis peristiwa itu di batu yang besar. Hari ini sahabatku Bara menyelamatkan aku. Terus si Bara kan penasaran nih, kenapa sih waktu aku pukul dia tulisnya gede-gede di pasir. Tapi pada saat aku tolong dia, si Rian ini nulisnya di batu yang besar. Terus karena penasaran, Bara tanyalah, Rian, kenapa sih waktu aku mukul kamu sehingga wajahmu biru itu, kamu nulisnya di pasir, tapi waktu aku selamatkan kamu nulisnya di batu yang besar yang jauh dari air laut. Terus Rian dengan tertawa, oh begini Bara, kamu memang telah berbuat yang tidak baik, yang tidak benar, yaitu mukul aku. Tapi kamu sudah minta maaf, aku sudah memaafkanmu, dan aku tidak mau ingat-ingat lagi apa yang sudah kau berbuat, perbuatan burukmu, aku tidak mau ingat lagi. Seperti tadi waktu aku nulis di pasir pantai, kamu lihat sekarang, coba lihat, masih ada enggak tulisannya itu? Enggak ada. Nah itu, aku juga pengen begitu, pengen menghapus segala apa yang buruk yang sudah kau lakukan, aku enggak mau mengingatnya lagi. Seperti tadi tulisan di pasir yang sudah terhapus oleh air laut. Oh begitu ya. Akhirnya mereka berbaikan kembali, mereka dengan sukacita main lagi dan mereka menjadi sahabat selamanya. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Bara dan Rian tadi? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Ya, adik-adik, Tuhan juga begitu. Tuhan tidak mau mengingat-ingat apa yang jelek, apa yang buruk yang sudah kita lakukan. Asal kita mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon ampun dan tidak mengulangi lagi. Tuhan mau menghapuskan
seperti tadi tulisan yang di pasir itu kan, kalau ada ombak datang gitu langsung terhapus, terbawa gitu. Tuhan juga begitu, asal kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, asal kita mau mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Bahkan dikatakan Dia akan melupakan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Adik-adik bisa baca deh nanti di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil dan akan menghapuskan segala pelanggaran kita. Dari ayat itu kita bisa tahu bahwa asal kita mengakui, seperti tadi di firman Tuhan, Daud waktu menulis itu dia menyadari waktu Daud menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan, dia merasa jiwanya tidak tertekan, gelisah, dia tidak tenang. Tapi pada saat dia mau terbuka di hadapan Tuhan, pada saat dia mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan, maka dia mendapat ketenangan, damai sejahtera di dalam hatinya. Coba deh adik-adik, pernah enggak yang adik-adik bikin kesalahan, misalnya nih sama mama, sama teman-teman teman-teman sekolah gitu, bikin kesalahan terus adik-adik diam saja, enggak minta maaf, enggak mengakui. Pasti ada rasa gelisah di dalam hati, iya kan? Ada rasa enggak enak, enggak nyaman. Jadi kita mungkin takut ketemu sama teman kita yang kita sudah berbuat salah, atau takut sama mama, sama papa, iya kan? Adik-adik pasti yang pernah melakukan kesalahan pasti tahu, pasti merasakan ya perasaan enggak enak, enggak nyaman pada waktu kita menyembunyikan kesalahan kita. Tapi pada saat kita mengakui, minta maaf, misalnya sama mama, minta maaf, aku telah bohong, aku telah berkata mungkin tidak benar, gitu. Terus pada saat mama atau papa merangkul kita, iya enggak apa-apa nak, mama maafin, pasti hati kita langsung plong gitu, langsung ada perasaan lega, perasaan damai sejahtera. Nah, itu yang dimaksud dengan Raja Daud, bahwa berbahagialah orang yang diampuni dosanya, itu seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mau anak-anaknya juga menjadi pribadi-pribadi yang suka mengampuni. Seperti tadi si Rian yang mengampuni Bara, dia tidak mau mengingat-ingat lagi perbuatan Bara yang buruk, hanya mau mengingat perbuatan Bara yang baik kepadanya. Adik-adik, Tuhan juga mau adik-adik sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, adik-adik juga memiliki hati yang mau mengampuni. Aduh kak, cuma enak aja kakak ngomong, itu loh sudah nyakitin hatiku, nyakitin, rasanya sakitnya di sini. Mana bisa kak? Pasti bisa deh. Kakak percaya adik-adik pasti bisa. Apapun yang mungkin ada orang yang sudah berbuat salah terhadap adik-adik, kita harus mau dan mampu melepaskan pengampunan. Seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita, kita juga sebagai anak-anaknya harus memiliki hati yang mau dan mampu untuk melepaskan pengampunan kepada siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Seperti doa yang ada di doa Bapa kami kan salah satunya bilang, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik pasti bisa untuk memiliki hati yang mau mengampuni orang-orang yang memiliki kesalahan kepada kita. Supaya apa? Supaya hati kita damai dan hubungan kita dengan orang lain yang kalau mereka punya kesalahan kepada kita, otomatis hubungan pertemanan mungkin bisa menjadi rusak. Nah, dengan kita melepaskan pengampunan, hati kita damai, sukacita, dan juga hubungan yang tadi rusak bisa kembali diperbaiki seperti Bara dan Rian tadi ya.
Mereka akhirnya berbaikan kembali setelah Bara meminta maaf dan Rian memaafkan atau mengampuni Bara. Ya, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Saatnya apa? Ayat hafalan. Ayat hafalannya kelas kecil, kelas besar sama. Di mana, Kak? Di Mazmur 32 ayat 1. Dari Mazmur yang tadi tapi ayat 1 ya. Yang kelas besar, kelas kecil sama. Sudah? Ayo kita hafalkan sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ulangi lagi, Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Oke, sekian dulu firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk mengucap syukur. Kita berdoa kembali yuk, mengucap syukur sama Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mudah mengakui kesalahan dan memberikan pengampunan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah Rocky Online kita sudah hampir selesai. Kakak ingatkan lagi bahwa firman Tuhan hari ini yang adik-adik bisa bawa pulang, bahwa orang yang mengakui dosanya maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus, yaitu kita harus mengampuni, melepaskan pengampunan orang yang memiliki kesalahan pada kita. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Nah, saatnya kita mau menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo kita berdiri, kita terima berkat Tuhan yuk. Buka tangannya ya adik-adik ya. Ya, tutup matanya, buka tangannya, kita terima berkat Tuhan. Adalah kehendak Tuhan bahwa adik-adik semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk adik-adik diberkati Tuhan. Percaya bahwa mulut kita diurapi Tuhan, kita genggamkan kedua tangan kita ucapkan berkat untuk kedua tangan kita. Bahwa apa saja yang saya perbuat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga engkau berlimpah pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.